niat seperti itu pasti Allah akan buka. Dan faktanya banyak teman-teman saya itu yang dia itu niatnya masih tentang itu karena manfaat, ya, jalan potongan gitu kan, itu rata-rata yang saya pahami jarang bisa lunas. Karena apa? Karena Allah Maha tahu, ya Allah Maha tahu bagaimana niat buruk dia, kan begitu kan. Maka akhirnya Allah alam. Ya, karena apa? Karena kita harus pahami bersama, ikhtiar kita itu harus dua. Karena yang menjadikan utang itu lunas bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhtiar kita harus dua. Yang pertama ikhtiar demi, ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian ikhtiar lagi, yaitu menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kiranya kalau di akhir itu saya sampaikan bergabung dalam kelompok dakwah majelis yang berjamaah tegaknya syariat Islam. Jadi kita itu haruslah berdakwah, bergabung dengan jemaah dakwah, terutama dengan jemaah yang berjamaah tegaknya syariat Islam. Karena apa? Karena dengan berjamaah tegaknya syariat Islam itu biasa orangnya isinya orang-orang yang bebas dari riba, orang yang bebas dari riba. Ya. Makanya penting sekali itu dilaksanakan. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 7, "Intan surya sukum wa istaqiq dalam." Siapa menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya dan menentukan setiap keburukan. Ya, saya terus terang, saya berjuang di dalam dakwah, ya, bergabung dengan kelompok perjuangan dakwah dengan syariat itu dari mulai kuliah, sehingga alhamdulillah saya itu sampai detik ini yang disengaja, ya, tidak pernah saya terlibat, kan gitu. Dan saya mengalami gitu kan, ketika saya berjemaah dengan Allah, maka Allah akan menolong saya. Banyak sekali pertolongan Allah dalam kehidupan saya. Begitu juga teman-teman saya yang dahulunya mereka itu terjebak riba, ya, kemudian mereka aktif di dakwah, mereka melakukan ikhtiar langit gitu kan, sampai melakukan ikhtiar dunia, alhamdulillah berhasil. Dan akhirnya hutang mereka lunas. Ya, ada sebuah kejadian itu, teman saya itu punya tanah di daerah hamparan Perak di Hulu Cina, di mana tanah itu sebelum dia itu punya niat untuk melunasi hutang riba, ya, sebelum dia bergabung dengan jemaah dakwah, tanah itu nggak laku. Dia jual cuma 10 juta itu nggak laku. Itu apa? Itu pertolongan. Karena apa? Karena ternyata tanah itu di belakangnya ada peternakan lembu, jadi cukup bau memang. Kemudian alhamdulillah ketika dia sudah niat untuk melunasi hutang riba, kemudian dia bergabung dengan jemaah dakwah, alhamdulillah ada, ya, sebuah provider membangun tower di tanahnya. Itu disewa 20 tahun dibayar sekitar 300 juta. Itu apa itu? Disewa, bukan dibayar, bukan dibeli, disewa 300 juta. Jadi itulah pertolongan Allah. Insya Allah kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita dalam setiap kedudukan kita. Ya mungkin itu dia disampaikan. Masih ada waktu sekitar 8 menit untuk diskusi, dipersilakan. Mohon maaf ya, karena permasalahan solusinya harus disampaikan dengan cukup gamblang, makanya waktunya agak terbatas. Jadi persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Nanti saya persilakan juga kalau misalnya ada yang mau bertanya via chat ke saya, jadi persilakan. Insya Allah kalau saya punya kelamaan waktu saya akan balas, ya. Nanti bisa dicatat nomor saya setelah pengajian ini. Ya, persilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kita kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan dasar papan, makanan, pangan. Kita ada kebutuhan sumber yang lebih segala. Sekarang ini kaitannya dengan manusia sendiri. Kemudian lahan itu adalah tetap, harga rumah semakin mahal. Jadi banyak orang sekarang dengan penghasilan terpaksa meminjam untuk kebutuhan dasarnya, dalam hal ini adalah rumah. Kemudian mencicil. Kalau mereka dengan penghasilannya dengan yang mereka akan mencicil 15 tahun. Kalau ini tidak mungkin. Karena kalau saat ini misalnya mereka punya uang setiap bulannya bisa ada 1 juta, dikumpul, tapi inflasi itu adalah terus. Akan kembali. Sekarang jalan solusinya mungkin karena keterpaksaan mereka harus punya PBN gitu, bayar 15 tahun. Apakah ini termasuk
juga kepada riba nasrah jahiliyah yang tadi kita sampaikan. Bagaimana solusinya? Terima kasih jawabannya. Ya, jadi memang kondisinya sekarang cukup sulit ya Pak ya. Bahkan ada sebuah perumpamaan itu B10 pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan potong ojek pulang kan gitu. Jadi ada seperti itu yang mengalami misalnya. Memang benar itu sangat luar biasa kondisi sekarang. Makanya memang ini menjadi suatu hal yang harus disikapi oleh kita. Ya, memang banyak sekali pada faktanya orang yang menyatakan dia minjam karena terpaksaan, dia minjam karena kebutuhan hidup dan yang lain. Tapi yang sebenarnya kalau kita pilih lebih jauh, sebenarnya banyak solusi-solusi lain sebenarnya yang mungkin dia belum lakukan, kan begitu, belum lakukan. Ya, contoh misalnya kalau dia butuh rumah, ya mungkin saat ini dia sewa dulu, jangan paksakan diri untuk beli rumah kalau memang uangnya belum ada. Atau kalau dia mau usaha, memang yang sebenarnya paling baik itu usaha. Usaha itu paling banyak meminjam utang ke bank atau pinjol atau yang lain, itu paling banyak usaha. Dan jadi masalah ketika dia mencari usahanya nggak berhasil, bangkrut, begitu kan, itu jadi masalah. Makanya sebenarnya dalam Islam itu ada mekanisme yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk solusi kita untuk berusaha. Sebenarnya Rasulullah SAW nggak pernah mengajarkan, nggak pernah mencontohkan kalau melakukan usaha itu dari minjam, nggak pernah. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu adalah syirkah. Syirkah itu kerjasama bagi hasil. Ya. Jadi kerjasama bagi hasil itu juga resikonya kecil. Ya, jadi ada mekanisme syirkah namanya syirkah mudharabah. Mudharabah itu ada dua badan, ada pemodal, ada pengelola. Ya, jadi pengelola itu mengelola usaha, pemodalnya kasih modal. Nanti ketika si pengelola usaha ini bangkrut, ya, misalnya usahanya tidak sesuai dengan ekspektasi harapan, maka modalnya itu dianggap lunas. Modalnya itu diobatkan kepada pengelola. Karena kerugian harta itu tidak boleh modal. Itulah syirkah pengelola. Dan saya itu punya banyak usaha. Ya, nanti mungkin bisa dilihat di status saya punya banyak usaha dari mulai saya jual herbal dan yang lain sebagainya. Dan saya terus terang tidak punya modal. Ya. Maka bagaimana cara saya untuk terus menjadi usaha? Saya syirkah. Alhamdulillah sampai detik ini syirkah saya rata-rata berjalan dengan baik. Dan tidak ada resiko sama saya. Apakah usaha saya pernah rugi? Tapi yang menanggung kerugian harta itu adalah pihak modal. Udah selesai. Tapi kalau sekarang ini ada yang minjam ke pinjol, ada yang minjam ke bank gitu kan, atau yang lain sebagainya, tidak ada, mereka akan resiko. Ketika usahanya bangkrut, udah mereka jadi buronan untuk segera menyelesaikan utang. Kan gitu. Itu dia. Jadi terkait dengan jawaban Bapak, yang kalau